Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di program Syiar Syariah Islam Membawa Rahmat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau serta umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa dakwah Sulsel Syiar Syariah Islam Membawa Rahmat, pada perjumpaan kita pada sore hari ini, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang pada hari ini di bulan Mei, di mana seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu serentak melakukan aksi damai ya, aksi damai terkait perburuan. Nah, tema kita pada sore hari ini Syiar, kita akan mengangkat temanya yakni solusi Islam ya, mengatasi problem perburuan. Dan akan kita bahas bersama guru kita yakni Al-Ustadz Barlianta. Beliau akan memaparkan bagaimana sih sebenarnya perburuan di dalam Islam, bagaimana sih kontrak kerja perburuan di dalam Islam. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan mengupas dan beliau akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana perburuan di dalam Islam. Nah, pada hari ini kita telah bertemu di virtual Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak macet di jalan Ustadz? Jalanan luar macet. Ya, karena Ya, mulai dari kemarin kalau tidak salah tanggal 1 Mei sampai pada hari ini saya tadi lewat di flyover itu sudah ada aksi, bukan midami lagi karena sudah ada gambar bakar ban yang membuat kita itu asapnya itu membuat kita itu tidak nyaman. Nah, Ustadz, pada sore hari ini tema kita ini menarik ya, sesuai dengan apa yang terjadi fakta hari ini ya, terkait aksi ya, masyarakat buruh di Indonesia ya serentak, yaitu membahas terkait solusi Islam mengatasi problem perburuan. Nah, mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan pemaparan ya terkait materi kita pada sore ini supaya masyarakat yang lihat di live Zoom Ustadz bisa tercerahkan bagaimana sih di dalam Islam terkait perburuan. Ya, tafadhal Ustaz. Ya, baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله بحق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berjumpa kembali di acara Syiar. Temanya menarik sekali seputar solusi Islam seputar persoalan perburuan atau ketenagakerjaan. Nah, ini memang berkaitan dengan May Day ya. Kemarin tanggal 1 Mei itu seluruh dunia memperingati Hari Buruh. Ya, kita tahu bahwasanya problem ketenagakerjaan ini atau perburuan ini ya problem yang saya pikir terjadi di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Bahkan kalau kita melihat sejarah ya munculnya gerakan buruh yang menentang kapitalisme itu kan antitesa dari kapitalisme sekularisme. Kapitalisme yang diterapkan di negara-negara barat itu secara otomatis menciptakan piramida ekonomi di mana kaum kapital, para pemilik modal, ya dulu orang Eropa menyebutnya kaum berjuis, mereka ini ada di puncak piramida ekonomi, sementara kaum proletar, kaum buruh, mereka ada di bagian-bagian bawahnya dan mereka ini yang mayoritasnya dari Eropa saat itu termasuk di Indonesia. Kita lihat bagaimana
persoalan ketenagakerjaan di Indonesia ini, sebagaimana di negeri lain secara umum, itu tidak berputar-putar seputar kesejahteraan. Satu misalnya soal ketersediaan lapangan kerja. Ya, Indonesia ini ya angka pengangguran terbuka sangat besar ya. Jadi sejumlah data menyebutkan di tahun 2025 saja pengangguran mencapai 7,30 juta orang. Ya sampai-sampai ada ungkapannya Najwa Shihab kalau nggak salah ngomongin dalam acaranya Mata Najwa itu bahwa orang yang kuliah itu katanya itu untuk sekedar menunda pengangguran. Ya. Jadi kuliah itu untuk bisa menunda pengangguran saja. Kita lihat sekarang ya tamat kuliah S1, jangankan S1, S2 bahkan ya mencari pekerjaan sudah sangat sulit. Ya, jadi lapangan pekerjaan tidak tersedia. Kemudian itu satu. Yang kedua, bahkan mereka yang sudah bekerja jadi buruh, jadi karyawan atau menjadi guru honorer itu gajinya sangat minim. Ya, guru honorer bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun tidak cukup ya. Digaji hanya 300.000 per 3 bulan ya, atau 300.000 mungkin per bulan. Ya, sangat-sangat jauh dari kata sejahtera. Ya, termasuk kaum buruh di luar sana yang kebanyakan mereka bekerja di industri ya, di pabrik dan sebagainya. Ya, mereka juga tidak mampu ya untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka karena memang mereka digaji dengan standar upah minimum regional UMR. Yang dalam kapitalisme memang begitulah teorinya ya. Kapitalisme mengajarkan dalam sistem ekonomi kapitalisme diajarkan bahwa upah itu dibuat berdasarkan hitungan kebutuhan satu daerah, satu kota. Kebutuhan hidup dalam sebulan satu daerah itu berapa? Itulah standar upah seorang pekerja. Ya. Kemudian belum lagi kita menyaksikan secara umum ya seluruh rakyat Indonesia masih dalam problem ekonomi yang kita lihat sampai sekarang beban hidup semakin berat. Tahun 2025 yang lalu ya dan berlanjut sampai sekarang kita lihat ya, bagaimana masyarakat kita ini khususnya di bidang ekonomi semakin terhimpit kehidupannya ya. Sehingga karena itulah kita butuh solusi yang jelas dan tentu saja bagi seorang muslim kita meyakini bahwasannya ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pintar, zat yang maha tahu segala sesuatu, zat yang maha bijaksana, zat yang maha kaya ya. Allah taala menurunkan Islam itu sebagai solusi atas seluruh persoalan kehidupan kita. Allah menerangkan dalam firman-Nya di surah At-Talaq misalnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar untuk masalah hidupnya dan kami beri mereka rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka datangnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kalau saja kita melaksanakan ajaran Islam, menjalankan syariat Islam, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan kemaslahatan tidak hanya bagi orang muslim, kaum muslimin, tapi bahkan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman di surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir beliau mengatakan makna ayat ini adalah tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali membawa syariat dan hukum yang kalau itu diterapkan, diamalkan, dilaksanakan secara keseluruhan di tengah-tengah kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, maka niscaya Islam akan betul-betul hadir sebagai rahmat, akan membawa kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sesungguhnya akar masalah. Mengapa problem ketenagakerjaan ini, problem perburuan ini sepertinya sulit untuk bisa kita atasi. Ya. Lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Kemudian tadi saya katakan ya kesejahteraan para buruh ya yang masih jauh dari harapan gitu ya. Kemudian juga otomatis ya itu membawa efek kemiskinan yang sifatnya struktural bukan lagi sekedar kultural di tengah masyarakat dan timbullah masalah-masalah sosial, kriminalitas macam-macam. Nah ternyata kalau kita merujuk atau kalau kita melihat faktanya dengan jernih dengan jelas, problemnya tidak lain, penyebabnya tidak lain adalah karena negeri kita menerapkan sistem sekuler ya. Sistem sekuler itu diantaranya adalah ekonomi kapitalisme di bidang ekonomi, sistem kapitalisme di bidang ekonomi. Ya ini disebutkan dengan tegas dengan jelas oleh Imam An-Nabhani dalam kitabnya Nidaul Hal. Beliau mengatakan bahwa akar masalah dari seluruh problematika yang menimpa kaum muslimin itu adalah dikembalikan pada dua faktor. Faktor pertama adalah karena hadirnya pemimpin yang merupakan penguasa boneka, dan yang kedua diterapkannya sistem kufur, termasuk dalamnya adalah sistem kapitalisme di bidang ekonomi
yang menjadi pangkal penyebab berbagai macam masalah yang menimpa. Mengapa? Karena dalam kapitalisme, ya tiga hal ya, dikembalikan pada tiga hal penyebabnya. Satu, dalam kapitalisme itu negara tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Iya, negara sama sekali tidak punya kewajiban. Bahkan kalau kapitalisme klasik zaman dulu, ya negara betul-betul hadir itu untuk menjamin kebebasan individu, dan negara memberikan sepenuhnya kebebasan kepada kaum kapital ya untuk meraup berbagai macam keuntungan sebesar-besarnya. Makanya tidak heran kalau para pakar ekonomi mengatakan 99% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% orang Indonesia. Begitu pula 99% atau 98% kekayaan dunia dikuasai oleh 1 atau 2% orang kaya di dunia. Gitu. Jadi meskipun belakangan kita lihat kapitalisme itu mencoba untuk mengkompromikan dengan teori ekonomi sosialisme ya. Jadi karena mereka berpikir bahwa kalau kapitalisme ini diterapkan sesuai dengan ya model klasik zaman Adam Smith dulu ya, atau David Ricardo zaman dulu, maka ini akan bisa menimbulkan chaos di masyarakat. Ya, masyarakat yang lapar, masyarakat yang butuh makan, butuh pekerjaan. Tentu mereka bisa melakukan tindakan anarkis di tengah-tengah masyarakat, dan itu bisa mengganggu sistem ekonomi kapitalisme yang memang sangat membutuhkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena bursa saham, kemudian bursa falas mata uang dan segala macam itu akan sangat terganggu ketika situasi keamanan tidak ada. Kenapa? Karena para pengusaha tidak akan berani berinvestasi. Itu. Sehingga yang terjadi adalah kapitalisme mencoba untuk mengkompromikan. Jadilah negara-negara barat seperti sekarang ini kita lihat sana orang-orang miskin juga dibantu oleh negara. Ya. Jadi secara teori memang kapitalisme itu mengajarkan negara berlepas diri. Mesti pada faktanya kita lihat ya seperti negara-negara barat termasuk mungkin Indonesia ini ya ada namanya ada namanya JKN ya, jaminan kesehatan nasional, ada namanya baik kalau pekerja itu ada jaminan sosial ya bagi pekerja dan segala macam. Itu karena mereka tahu persis kalau tidak ada seperti itu ya, ada namanya bansos ya, BLT. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, maka masyarakat bisa chaos nih, bisa anarkis nih. Ya, sehingga mereka kompromikan. Tapi secara teori memang diajarkan dalam kapitalisme bahwa negara tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian yang kedua, otomatis pula karena negara tidak punya kewajiban, maka kebutuhan dan kesejahteraan manusia, rakyat, itu dikembalikan kepada beban individu. Ya, mereka setiap warga, warga individu, setiap individu masyarakat, mereka berpikir sendiri bagaimana bisa menghidupi diri mereka. Ya, apa yang mereka bisa kerjakan untuk bisa punya nafkah untuk menyambung hidup mereka. Ya. Kemudian yang ketiga penyebab lain adalah karena memang dalam kapitalisme juga akad kerja itu antara buruh dengan pengusaha itu betul-betul murni dibangun di atas asas manfaat. Bagi para pengusaha, buruh itu dianggap sebagai modal, dan mereka berpikir bahwa kami gaji Anda dengan gaji yang bahkan tidak layak sekalipun, ya tidak ada masalah bagi para pengusaha. Mereka mengatakan kalau Anda tidak mau dengan gaji seperti itu, silakan keluar. Karena di luar banyak pengangguran yang ngantri siap masuk kerja di sini. Gitu kan? Makanya lihatlah bagaimana semata-mata akad kerjanya itu transaksional semata dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Ya, inilah tiga penyebab mengapa problem perburuan itu tidak pernah tuntas, dan kita kembalikan penyebab utamanya ya, yaitu karena negeri kita menerapkan sistem sekuler, termasuk diantaranya adalah sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi akar penyebab masalah. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya dalam firman-Nya di surah Thaha, "Wa man a'adha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang melelehkan peringatanku, kata Allah, melelehkan ayat-ayatku, maka bagi mereka ma'isyatan danka, penghidupan, nafkah yang sempit, ya. Dan di akhirat nanti, kata Allah, kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Sistem sekuler mengajarkan kita untuk menjauhkan agama dari kehidupan, termasuk menjauhkan ajaran Islam, menjauhkan syariat Islam dari kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti dalam sejarah mampu mesejahterakan manusia, sementara kita mengambil sistem kapitalisme yang telah terbukti pula bagaimana sistem kapitalisme itu ya hanya memperkaya orang yang kaya dan memiskinkan orang miskin. Jadi yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Mungkin Presiden mengatakan, saya kan sudah punya program MBG, dan itu membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Ya, tapi sesungguhnya MBG itu adalah ya cara legal ya para pejabat untuk bisa
dapat keuntungan dari negara gitu, karena triliunan tiap hari dikeluarkan. Kemarin acara demo, ya, acara May Day di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo, ya Presiden mengatakan atau sempat bertanya kepada peserta aksi itu, ya, dan ini momen yang menurut saya sangat menggelitik, ya. Presiden mengatakan pada peserta aksi, para buruh itu, apakah, saya tanya saudara sekalian, apakah MBG ini bermanfaat? Mereka kompak mengatakan tidak. Ya, dan itu membuat saya jadi bengong. Jadi negara mengelontorkan dana banyak seperti itu dengan alasan itu bisa buka lapangan pekerjaan. Tapi pada faktanya, ya MBG itu adalah proyek para pejabat, ya, untuk mendapatkan uang secara legal dari negara. Gitu. Belum lagi yang memang kita tidak tahu ya apakah itu di sana ada korupsi atau tidak. Nah, itu seperti, jadi ini sesungguhnya akar masalahnya, dan lagi-lagi penyebabnya tidak lain adalah karena kita menjalankan sistem sekuler, sistem yang bertentangan dengan akidah Islam. Dari yang kata yang kita meninggalkan syariat Islam, kita meninggalkan ajaran Islam, dan Allah sudah menjamin itu. Kalau itu kita kerjakan, pasti akan terjadi masalah yang tidak akan selesai. Ya, dan itulah yang terjadi saat ini. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, luar biasa penjelasan Ustadz terkait begitu sistematisnya kondisi di negeri kita Ustadz, dari sisi mungkin dari perburuan sampai hari ini. Ustadz juga tadi menjelaskan bahwa begitu besar akar permasalahan yang ada di negeri kita. Ustadz tadi menyampaikan dari sisi kapitalisme, ya, dari sisi kapitalisme. Itu luar biasa dampaknya dari sisi perburuan. Nah, begini Ustadz, dari kalau kita lihat perburuan hari ini, ya, karyawan, ya, perburuan. Nah, sekalipun mereka dapat gaji, ya, sekalipun mereka dapat gaji, ya belum tentu mereka mendapatkan kesejahteraan. Ya. Nah, saya kemarin lihat aksi itu, Ustadz, di, kalau nggak salah di jalan samping tol Insinyur Sutami itu, ada polisi, ada peserta aksi yang long march, ya, jalan, yang emak-emak itu yang suara lantang hidup buruh. Nah, dalam hati saya mestinya tidak usah mengatakan hidup buruh. Kalau saya bilang sejahterakan buruh. Kalau hidup, ya semua orang bisa hidup. Maksudnya kan sejahterakan buruh. Nah, jadi kalau kita lihat memang betul Ustadz, banyak memang problematika yang terjadi di negeri kita, bukan cuma kita di Indonesia tapi seluruh dunia, ya. Apalagi kita berbicara buruh, apa namanya, tekstil, manufaktur itu memerlukan betul-betul memang banyak buruh. Dan di kita, kalau di Makassar kalau nggak salah banyak pabrik-pabrik, ya, tekstil, kayak di daerah tol Insinyur Sutami itu, sekitaran Jalan Kime itu, ya, banyak sekali situ memang pabrik, dan memang membutuhkan banyak buruh memang. Nah Ustadz, nah kalau kita lihat memang berbicara kesejahteraannya, ada sedikit saya catatan. Apakah ada memang dampaknya, dampak dari sisi psikologis ini Ustadz, ya, dampak dari sisi psikologis seseorang itu ketika dalam dirinya ini, wah, saya buruh sudah lama, kemudian kesejahteraan dari perusahaan ke karyawannya itu, walau alam kita tidak tahu apakah ada atau apa tidak, tapi secara garis besar tidak mungkin seorang buruh itu turun ke jalan kalau mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Kalau masalah hidup buruh mungkin mereka masih hidup karena masih dapat gaji, tapi ketika menyuarakan sejahterakan buruh, saya rasa dari pandangan pribadi saya sendiri itu jauh dari yang namanya kesejahteraan, karena bisa jadi mereka juga mendapatkan upah, gaji, dan saya juga pernah dengar di berita bahkan mereka itu sampai keringatnya kering, gajinya belum cair. Mungkin ada Ustadz bisa menjelaskan terkait dalil apakah memang betul ada ketika orang bekerja keringatnya belum kering tapi gajinya belum cair. Sama dengan guru honorer kalau salah itu 3 bulan. Ini kalau mungkin berbicara keringat kering, wah sudah kering kerontong Ustaz, baru cair gajinya. Gitu. Nah, ini dampak psikologis Ustaz, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Ustaz, apa namanya, perusahaan yang begitu besar, kemudian banyak mungkin PHK, ya, besar-besaran, kan banyak terjadi beberapa tahun terakhir itu banyak PHK besar-besaran. Nah,
Jadi ini Ustaz dua. Dampak psikologis sama penyebabnya Ustaz, kenapa di negeri kita itu sampai pada hari ini masih berada pada, bagi pandangan pribadi saja, itu masih titik nol terkait perburuan di negeri kita. Ya, Dan Ustadz mungkin bisa menjelaskan kepada ya, pemirsa, apakah ada di zaman pemerintahan Islam ya terkait perburuhan. Nah, mungkin Ustadz bisa membandingkan nih ya, ya. sejarah waktu pada pemerintahan Islam terkait perburuhan, mungkin buruh ya, sama buruh yang ada sampai pada hari ini Ustadz. Ya, tafadhal. Ya. Baik, yang pertama, tadi saya lupa jelaskan ya, salah satu problem perburuan itu adalah PHK besar-besaran. Jadi tiga ya, tiga problem perburuan sekarang itu adalah angka pengangguran yang tinggi, kemudian PHK besar-besaran yang cukup heboh itu Sritex ya, perusahaan tekstil Sritex itu ribuan karyanya di PHK, dirumahkan. Kemudian yang ketiga tadi kesejahteraan para buruh. Nah itu, kemudian kalau ditanya soal dampak psikologis jelas ya, karena kalau orang bekerja siang malam tiap hari ya, ya itulah dunia kerja kita sekarang. Orang bekerja di perusahaan itu kan ada tekanan, ada target-target dan segala macam. Jadi bahasanya bekerja di bawah tekanan. Ya, sehingga saya sering bilang itu, sekarang hidup kita ini Senin sampai Jumat itu kerja terus sampai stres. Lalu Sabtu Minggu ya itu uangnya yang sudah dapat dari hasil kerja Senin sampai Jumat itu dipakai untuk jalan-jalan rekreasi untuk hilangkan stres. Kemudian Senin sampai Jumat begitu lagi, kerja lagi terus ya sampai stres gitu kan, dapat uang, dapat duit, nanti akhir pekan Sabtu Minggu dipakai lagi jalan-jalan untuk habiskan uangnya untuk hilangkan stres. Kita terus sampai orang itu mati. Gitu. Jadi nah, sekarang dampaknya tentu dampak psikologisnya depresi sosial yang kita lihat. Uh, Kenapa? Karena tadi buruh ini minta sejahtera. Jadi dituntut adalah pengusaha. Pengusaha juga berpikir kalau saya dituntut untuk mensejahterakan Anda, saya nggak bisa juga karena saya juga punya hitung-hitungan modal segala macam, belum lagi pajak yang dibebankan negara atas para pengusaha. Ya, kemudian kan kita ada tiga pihak ya, ada pemerintah, ada buruh, dan ada perusahaan atau pengusaha. Nah, pengusaha ini para buruh ini minta kepada pemerintah untuk menekan pengusaha. Nah, pengusaha juga tidak bisa ditekan sepenuhnya karena sudah dibebankan pajak dan segala macam. Belum lagi para pengusaha itu juga sebagiannya adalah penguasa juga gitu. Jadi pengusahanya penguasa juga kan gitu. Jadi dia yang bikin undang-undang, dia bikin aturan di masyarakat termasuk aturan ekonomi, undang-undang tenaga kerjaan segala macam. Dia pula yang sebagai pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja, ekonomi secara umum. Kemudian juga para gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati, mereka nanti itu bisa dituntut dari kiamat oleh para buruh itu. Itu karena semestinya mensejahterakan yang mengusahakan kesejahteraan para buruh itu adalah mereka, negara. Tapi negara tidak mengerjakan. Kenapa? Karena memang begitulah teori kapitalisme. Kapitalisme mengajarkan bahwa tugas pengusaha lah yang diberikan beban untuk mensejahterakan para buruh tadi. Gitu. Bukan tugas negara. Ya, Pak, kalau dalam Islam ya semestinya hubungan pengusaha dengan buruh itu ansih hubungan akad ijarah saja. Dalam Islam disebut dengan akad ijarah. Disebutkan dalam kitab Saksiyah Islamiyah jilid 2 oleh Imam An-Nabhani, akad ijarah itu adalah akad menyewa uh, manfaat atau berupa jasa seseorang. Itu disebut dengan akad ijarah. Jadi akad ijarah itu bisa dua ya, menyewakan jasa barang atau menyewakan jasa tenaga manusia. Nah, konteksnya kalau perburuan itu buruh itu berarti menyewakan jasa tenaga manusia, manfaat yang diperoleh. Dan dalam pandangan Islam, upah itu nilai upah itu beda dengan pandangan kapitalisme. Kalau kapitalisme itu upah ditentukan berdasarkan taraf kehidupan atau jumlah seberapa besar biaya hidup di satu kota. Ya, makanya istilahnya UMR gitu. UMR itu artinya biaya berapa biaya hidup satu bulan di satu kota itulah upah bagi buruh. Namanya UMR. Kalau dalam Islam tidak begitu sistem pengupahan. Dalam Islam itu upah itu ditentukan berdasarkan seberapa besar manfaat yang diberikan oleh ajir. Jadi buruh itu namanya ajir, ya atasannya namanya mustajir dan akadnya namanya ijarah, ya upahnya namanya ujroh. Nah itu dalam Islam begitu ketentuannya. Jadi gaji atau upah itu ya berdasarkan seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh si mustajirnya atau atasan. Ya, bukan berdasarkan berapa kebutuhan hidup dalam satu bulan di satu kota, bukan itu patokannya atau standarnya. Kemudian dalam Islam mereka berakot nih antara si pengusaha ya mustajir dan si buruh atau ajir. Kalau ternyata dalam proses negosiasi akad kerja itu atau upah itu mereka ternyata buntu, maka dalam Islam
perselisihan pendapat itu diserahkan kepada pendapat ahli. Jadi ada memang ahli yang ditunjuk, ya, ahli yang ditunjuk, seorang ahli yang bisa menghitung, ya, seberapa besar manfaat dari jasa yang diberikan oleh seorang pekerja, agar bisa menentukan berapa selayaknya gaji yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, begitu dalam pandangan Islam, dan pendapat ahli ini mengikat. Ini disasarkan kepada peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar itu Nabi mengikuti pendapat Hubab bin Munzir sebagai orang yang menguasai lembah Badar. Sehingga berdasarkan peristiwa itulah Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga Imam An-Nabahani di kitab Saksi Istimewa Jilid 1 mengatakan, pada perkara-perkara yang hukumnya mubah namun itu membutuhkan kepakaran atau keahlian, maka pendapat ahli yang dirujuk, dan pendapat ahli itu mengikat berbagai pihak. Nah, jadi kalau ada perselisihan upah, maka pendapat ahli yang ditanya, ya. Kalau kita lihat sekarang kan standar upah itu betul-betul aneh, ya, kapitalisme ini. Coba perhatikan profesor, ya. Profesor itu guru besar, ya, sampai berpuluh-puluh tahun dia belajar, kemudian bisa mengajar, gitu kan. Itu gaji pokoknya cuma 20 juta. Di profesor itu gaji pokok 20 maksimal 30 juta. Itu gaji profesor. Tapi bandingkan sama anak-anak, ya, ada tuh anak-anak yang umur 5 tahun sudah goyang-goyang apa itu, dia goyang-goyang apa, iklan dah, saya nggak perlu sebut merek itu. Dia cuma joget-joget saya di TV itu, iklan produk, ya, produk-produk online gitu, ya. Di kontrak miliaran itu jadi bintang iklan. Nah, coba bandingkan. Jadi seorang profesor yang belajar, ya, punya memberikan ilmu pada murid-muridnya, kepada mahasiswanya, gitu kan, itu manfaatnya sangat besar, hanya digaji 20 juta, 20 juta sebulan. Sementara orang yang iklan, ya, iklan macam-macam tuh di TV, ya, jadi bintang iklan sampo, jadi bintang iklan, ya, apa macam-macam lah produk gitu, ya, itu digaji sampai miliaran gitu, ya. Kontraknya itu miliaran. Nah, itu betapa anehnya kapitalisme itu menetapkan standar gaji. Islam tidak seperti itu. Islam dari awal memang menetapkan gaji itu dengan cara yang adil, tidak mendolimi si penguasa, si pengusaha, juga tidak mendolimi si ajir atau si buruh. Dan dalam hal ini tugas negara yang mensejahterakan rakyatnya, bukan tugas pengusaha. Kemudian kalau tadi soal ditanyakan bagaimana perbandingannya dengan sistem perburuan di dalam Islam, ya. Di zaman Nabi SAW memang belum ada korporasi besar seperti sekarang, ya, belum ada. Ya, mereka bekerja itu kalau di kaum muslimin di Makkah itu pekerjaan utamanya adalah pedagang, karena Makkah itu kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung, bukit-bukit, ya. Jadi mereka itu profesi utamanya pedagang, ya. Dan karena Makkah juga posisinya sangat strategis, Makkah itu adalah tempat yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh masyarakat Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sehingga daerah yang strategis itu yang menyebabkan kenapa para penduduk Makkah itu profesi utamanya adalah pedagang. Ya, mereka berdagang itu konsep modelnya macam-macam. Ada yang model syirkah, ya, ada yang model akad ijarah seperti tadi, pekerjakan orang. Ada juga yang modelnya samsara, maklar, gitu, ya. Tidak melulu akadnya ijarah. Ya, kalau yang dibasisnya kan akad ijarah, perburuhan. Itu. Kemudian mereka juga berdagangnya ke luar negeri, ya. Mereka kadang-kadang ke Yaman, kadang-kadang ke Palestina, ke Syam, ya. Itu disebut di surah Al-Quraisy, di ilah fi Quraisy, ilah rihlat syai' wassaid. Jadi mereka itu rehlah, kadang-kadang ke Yaman, kadang-kadang ke Palestina, kalau ke Syam, ya, ada musimnya mereka kadang-kadang berdagang ke sana. Sementara di Madinah, profesi utama penduduk Madinah itu adalah bercocok tanam, bertani, ya, bertani. Dan kalau mereka bertani itu, ya, mereka juga tidak punya atasan, nggak punya bos, gitu, ya. Mereka mengelola lahan sendiri dan dikasih oleh negara. Cuma bedanya di sini, ya. Saya katakan poin perbedaannya adalah dalam Islam, ya, negara itu menjamin kesejahteraan rakyat. Sementara dalam kapitalisme negara tidak punya kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Ya, dalam Islam negara itu memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Negara memberikan bantuan modal usaha bagi rakyatnya. Ya, kita lihat contoh pada zaman Khalifah Umar bin Khattab atau pada zaman Nabi lah. Ya, pada zaman Nabi ada seorang lelaki yang fakir miskin. Nabi berikan padanya dua dirham. Ya. Lalu Nabi katakan, satu dirham ini kau gunakan untuk makan bersama istrimu, dan satu dirham lagi kau gunakan untuk beli kapak di pasar, lalu kau gunakan untuk mencari kayu bakar di hutan. Jadi itu engkau bisa mencari nafkah. Jadi Nabi itu memberikan modal usaha, ya, modal usaha kepada si laki-laki tadi untuk bisa bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, saat yang sama Nabi juga mencela orang-orang yang mengemis, minta-minta. Nabi katakan, ya, kalau kalian meminta-minta, mengemis, ya, bisa jadi orang ngasih, bisa juga tidak. Ya, bahkan Nabi pernah sekali waktu belum mendapati seorang yang tangannya kasar, gitu, ya, seorang lelaki yang tangannya kasar karena capek bekerja. Lalu Nabi SAW mencium, ya, tangan bapak tadi dan mengatakan, sungguh kedua tanganmu inilah, ya, yang akan menyelamatkanmu di akhirat nanti. Sampai-sampai Nabi pernah, ya, sekali waktu Nabi bersama sahabat itu, ya, berjalan
di satu tempat dan melihat ada seorang lelaki yang memotong-motong kayu bakar. Lalu sahabat mengatakan, sungguh laki-laki itu rugi. Ya, andai saja tenaganya dipakai untuk jihad fisabilillah, dia akan beruntung. Apa jawab Nabi? Jika laki-laki itu memotong kayu bakar untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istrinya, ya, dengan maksud agar dia bisa menafkahi kerabatnya dan tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis, dan dengan itu juga dia bisa bersedekah kepada fakir miskin, maka kata Nabi, wa fisabilillah, dia seakan-akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mencari kayu bakar, dia berdagang, dia bekerja mencari nafkah untuk kemewahan dunia, ya, untuk takabur, untuk ujub, untuk riya, untuk fiksi, untuk pamer, kata Nabi SAW, huwa fisabilit tagut, sungguh dia sedang seakan-akan berperang di jalan tagut. Jadi Nabi SAW memuliakan ya kaum lelaki yang bekerja mencari nafkah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, Nabi pernah menjelaskan bahwa ada dosa yang tidak bisa dihapus, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan menitiskan keringat karena mencari nafkah untuk keluarga. Nah, begitulah dalam pandangan Islam. Sampai Allah Ta'ala misalnya mengajarkan di surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kalian sudah selesai mendirikan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rezeki yang Allah janjikan kepada kalian. Itu. Jadi Allah memerintahkan, bahkan bagi orang yang sudah bekerja dan masih punya kesempatan untuk mungkin membuka usaha dan segala macam, Allah perintahkan etos kerja yang tinggi. Ya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau kalian sudah selesai pada satu urusan, kata Allah, maka beralihlah pada urusan yang lain. Nah, bedanya kalau dalam Islam tadi saya katakan, ya negara itu menjamin, negara bahkan membantu memfasilitasi. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, para pemuda itu tidur-tiduran di masjid. Maka Khalifah Umar datang dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian kerjakan? Mereka katakan, kami sedang i'tikaf ya Amirul Mukminin. Akhirnya mereka diusir dari masjid. Dan Khalifah Umar membagi-bagi kepada mereka bibit-bibit tanaman. Lalu Khalifah Umar membagikan kepada mereka masing-masing dapat satu petak kebun. Ya, jadi masing-masing dikasih tanah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ingat ya, yang dikasih ini tanah, bukan sertifikat gitu. Karena kalau yang dulu presiden kita bagi-bagi sertifikat gitu. Yang sertifikat itu memang sudah punyanya si rakyat itu, tinggal seremonial saja pembagiannya. Ini Khalifah Umar bagi-bagi tanah langsung, bagi-bagi tanah kharajiyah ya, tanah usuliyah kepada para pemuda itu, dan masing-masing diberikan bibit-bibit tanaman. Nah, begitu tugas negara semestinya. Negara itu memberikan fasilitas, modal usaha, ya, negara memberikan pinjaman tanpa bunga, ya, bahkan negara memberikan secara cuma-cuma, ya, bukan lagi pinjam, bahkan secara cuma-cuma, ya, termasuk pada masa Khalifah Umar itu terjadi seperti itu. Jadi begitu kalau dalam Islam. Nah, kalau di masa sekarang kita lihat, ya, orang itu hidup betul-betul, perhatikan di jalan raya itu ya, mobil, kendaraan, motor berpacu, betul-betul kita dipaksa seperti mesin untuk mencari nafkah sendiri, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Lihatlah bagaimana, ya, tadi yang sempat saya lihat ada ibu-ibu itu dorong gerobak, ya. Dia jualan kue beroncong. Dan saya lihat, Masya Allah, betapa beratnya hidup ini sekarang. Ya, ibu-ibu itu sampai panas terik matahari. Ibu-ibu yang sudah tua ya, harus jualan seperti itu. Ya, betapa sulitnya mencari nafkah, mencari penghidupan. Sementara pejabat kita, lihat, mereka masih sempat merayakan ulang tahun di Hotel Paris. Padahal Presiden mengatakan para pejabat harus hidup sederhana gitu ya, tidak bermewah-mewahan. Itulah fakta yang terjadi. Ya, itulah fakta yang terjadi. Jadi itulah perbedaan. Yang tidak kalah penting dalam sistem Islam, ya, negara menjamin kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan berupa jasa, misalnya memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, keamanan yang gratis. Dan contoh pada zaman Nabi SAW di Madinah, ketika Nabi jadi pemimpin, jadi penguasa, ada 200 kaum muslimin ahlu suffah, ya, yang mereka nggak punya rumah. Jumlah mereka 200 orang kurang lebih, ya. Dan mereka itu dibikinkan rumah di sekitar Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai ahlu suffah. Baitul Mal yang menjamin kehidupan mereka, nafkah mereka sehari-hari, ya, untuk kebutuhan mereka. Jadi begitu dalam pandangan Islam. Jadi memang sangat berbeda, ya, antara sistem Islam dengan syariat Islam dengan kapitalisme yang ada sekarang. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, syukran jazakallah. Kalau dilihat dari penjelasan Ustadz terkait perbedaan antara negara yang menerapkan sistem sekuler, kapitalisme, sama sebuah negara yang betul-betul menerapkan syariah Islam. Nah, Ustaz tadi menjelaskan begitu besar peran negara, ya, Amirul Mukminin terhadap rakyatnya. Ketika kita lihat pada masa saat ini, peran negara atau pemimpin, ya, presiden, betul-betul yang hanya dipikirkan adalah asas manfaat, ya, asas manfaat, Ya. bukan dari sisi betul-betul
perannya sebagai kepala negara. Nah, baik Ustadz, sangat menarik pembahasan kita pada sore hari ini terkait membahas problem perburuan yang ada di negeri kita, bukan cuma di Indonesia ya, di luar negeri pun serentak. Nah, kalaupun kita pikir ya rata-rata kehidupan UMR setiap negara pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita di Indonesia ya jauhlah dari yang namanya kesejahteraan. Tapi kalau yang dekat dari hidup ya semua kita hidup. Tapi yang namanya kesejahteraan ya jauh dari kesejahteraan. Nilai rupiah di Indonesia sama tukar di nilai dolar. Itu sangat berpengaruh dari perekonomian kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya saat timbang menimbang, memang ada dampak dari siklus perputaran perekonomian. Nah, mungkin Ustadz bisa sedikit menggambarkan ya, karena Ustadz tadi membahas terkait bagaimana ekonomi. Nah, Ustadz mungkin sedikit memberikan gambaran kepada pemirsa nih. Apa perbedaannya sistem ekonomi sama ilmu ekonomi? Bagaimana sistem ekonomi dalam Islam, bagaimana ilmu ekonomi dalam Islam? Ketika kita tarik nih di negara yang menganut ilmu pemerintahan yang sekuler kapitalisme, bagaimana Ustadz melihat perbandingannya ini Ustadz, sehingga dampaknya ini sebenarnya kemana-mana. Nah, kalau misalkan sistem pemerintahan Islam menggunakan sistem ekonomi Islam, dampaknya ternyata mensejahterakan rakyatnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ekonomi kapitalis saat ini ya ternyata dampaknya sungguh memprihatinkan. Nah, supaya pemerintah tahu, ternyata sistem yang harus kita gunakan, pemerintahan yang harus kita jalankan, ternyata sistem pemerintahan yang pernah dijalankan oleh para masa khalifah-khalifah terdahulu. Ya, mungkin Ustaz bisa sedikit memaparkan, Ustaz. Iya. Jadi dalam kitab An-Nizam al-Iqtisadi fil Islam disebutkan kesalahan kapitalisme dalam memahami apa sesungguhnya masalah utama ekonomi. Kapitalisme mengatakan bahwa masalah utama ekonomi adalah tersedianya barang-barang kebutuhan manusia. Bagi mereka masalah utama ekonomi itulah produksi. Ya, produksi masalah utama menurut mereka. Sementara Islam mengatakan bahwa masalah utama ekonomi itu bukan produksi, tapi distribusi. Bisa bedakan ya, kalau produksi itu pembuatan barang, pengadaan barang. Kalau distribusi itu bagaimana barang itu sampai ke masyarakat. Maka coba perhatikan, dan itulah bedanya. Kalau ilmu ekonomi itu ilmu seputar produksi barang. Tapi kalau sistem ekonomi itu ada ilmu seputar distribusi barang. Itu sistem ekonomi. Itu. Nah, coba perhatikan ketika Menteri Pertanian ditanya soal kesejahteraan para petani. Coba perhatikan Menteri Kelautan Perikanan ditanya soal kesejahteraan nelayan. Coba perhatikan Menteri Perdagangan ditanya soal kesejahteraan para pedagang. Menteri Ketenagakerjaan ditanya soal kesejahteraan buruh. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, bagaimana stok beras? Aman. Bagaimana stok gula? Aman. Bagaimana stok sembako? Aman. Jadi bagi mereka yang penting barangnya ada. Itu karena menurut mereka masalah utama itu adalah produksi, adanya barang. Mereka nggak berpikir masalah utamanya bukan di situ. Masalah utamanya adalah sampai nggak beras ini di dapur-dapurnya masyarakat, sampai nggak beras ini di piring-piring warga. Itu masalah utama distribusi gitu. Nah, itu yang Islam berbeda. Makanya kalau tadi ditanyakan perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang bahas seputar bagaimana produksi barang. Dan itu sifatnya sains ya, saintifik, itu ilmu pengetahuan, ya, ilmu murni, tidak ada kaitan dengan thaqafah atau ideologi atau peradaban atau akidah tertentu. Ya, kita bisa belajar ilmu pembuatan senjata, ilmu pembuatan ilmu membuat sabun gitu ya, produksi mobil segala macam dari manapun boleh kita pelajari. Tapi kalau sistem ekonomi itu menyangkut seputar distribusi harta. Nah, Islam menetapkan sesungguhnya masalah utama ekonomi adalah pada aspek distribusi harta. Itulah sistem ekonomi. Bukan pada aspek produksi barang ya. Itu ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi itu ya cara membuat barang ya. Sementara kalau sistem ekonomi itu adalah bagaimana barang itu bisa terdistribusi ke masyarakat. Dalam pandangan kapitalisme ya ada uang ada barang teorinya. Anda nggak punya duit, Anda nggak bisa punya barang kan gitu. Tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam itu setiap laki-laki diperintahkan mencari nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan adalah kewajiban para ayah memberi nafkah, memberi makanan, pakaian kepada kerabatnya, anak istrinya dengan cara ma'ruf. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka sudah disuruh cari nafkah, masih ada yang belum mampu cari nafkah, maka negara memberi bantuan modal usaha. Ya, misalnya dalam Islam ada namanya ahya'ul mawat, ya, menghidupkan tanah mati. Nabi SAW bersabda, man ahyal ardon, ya, maitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati, maka tanah itu baginya.
Ya, sehingga tanah yang terlantar selama 3 tahun ya tidak diapa-apakan sama yang punya, maka dalam pandangan Islam tanah itu diambil oleh negara. Ya, khalifah mengambil tanah itu dan tanah itu dibagikan kepada siapa yang mau mengelolanya. Dan data dari BPS menyebutkan tahun 2010 ya, ada 7,8 juta hektar, sekitar 7,8 juta hektar tanah ya lahan yang menganggur di Indonesia yang tidak diapa-apakan. Coba kalau lahan 7,8 juta itu dibagi-bagi kepada rakyat gitu ya, untuk mereka yang mau menggarap lahan, untuk mau bercocok tanam, berkebun, bekerja, insya Allah ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu. Tapi selama ini ya selalu yang disampaikan solusinya adalah hilirisasi gitu ya. Sampai Kemenyan juga ada istilah hilirisasi Kemenyan gitu. Semuanya hilirisasi gitu katanya. Dan janjinya 19 juta lapangan kerja ya. Tapi nampaknya yang terjadi bukan 19 juta ya, tapi 19 dusta gitu. Bukan 19 juta lapangan kerja, tapi 19 dusta lapangan kerja. Itu yang ada. Ya, dulu kampanye mengatakan bahwa ketika nanti kita bikin proyek MBG itu makanan bergizi gratis, itu untuk memberdayakan UMKM ya, memberikan kantin di sekolah ya, toko kelontong supaya semuanya bisa sejahtera. Faktanya tidak seperti itu. Proyek MBG itu hanya diberikan kepada ya tim sesnya presiden terpilih kan gitu, hanya diberikan kepada apa namanya ya kroni-kroninya ya, teman-temannya saja yang punya, yang memegang dapur MPG, yang memegang apa namanya SPPG, itu semua ya pejabat-pejabat yang atau teman-teman semasa kampanyenya kan gitu. Jadi jauh panggang ya, jauh-jauh panggang dari api. Jadi itu yang terjadi. Nah, dalam Islam tadi saya katakan ya, eh, diperintahkan kaum pria untuk bicara nafkah. Kalau tidak mampu maka negara membantu memberikan pinjaman. Tadi contohnya tanah mati itu. Negara bagi-bagikan tanah mati ya supaya orang bisa bekerja gitu. Termasuk negara juga wajib membuka misalnya memberikan bantuan modal usaha gitu ya, seperti saya contohkan tadi pada zaman Nabi, yang memberikan 2 dirham kepada seorang laki dan Nabi minta 1 dirhamnya digunakan untuk makan bersama anak istrinya dan 1 dirham lagi digunakan untuk membeli kapak dan bisa digunakan untuk mencari kayu bakar di hutan. Nah, itu jadi memberikan pinjaman, bahkan pada zaman Khalifah Umar saya katakan tadi itu lahan dibagi-bagikan ya, tanah kharajiyah, tanah usia dibagi-bagikan kepada rakyat. Ya, jadi itu betul-betul real memberikan lapangan pekerjaan karena dikasih modal usaha langsung dan tidak ada bunganya, tidak ada, bahkan cuma-cuma diberikan. Ya, cuma-cuma. Kemudian bukan cuma sampai di situ ya. Nah, setelah itu terjadi, masih juga ada orang yang tidak mampu sejahtera, belum bisa menafkahi keluarganya. Maka dalam Islam setiap ahli waris wajib menafkahi ahli warisnya. Pada zaman Nabi ada seorang lelaki yang datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku fakir miskin dan dia punya utang padaku dan dia belum bayar. Apa kata Nabi? Antum mamaluka li abik. Engkau yang hartamu adalah untuk bapakmu. Maka menjadi kewajiban setiap ahli waris untuk menolong ahli warisnya untuk bisa menafkahi dirinya. Kalau cara ketiga ini masih juga tidak mampu menafkahi dirinya, maka Islam juga mewajibkan setiap tetangga untuk menolong sesama tetangganya. Nabi menyebutkan tidak la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, seorang yang kekenyangan di rumahnya sementara tetangganya sakit perut karena kelaparan. Nah, kalau ini sudah dikerjakan juga masih nggak mampu juga menafkahi kaum muslim, menafkahi rakyat gitu ya, maka dalam Islam negara lah secara langsung menafkahi mereka, menjamin kebutuhan masyarakat, kebutuhan primer, kebutuhan pangan, sandang papan, ya, makanan, kemudian pakaian dan rumah, termasuk menjamin kebutuhan jasa, misalnya pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, keamanan gratis. Mungkin orang mengatakan sekarang juga sudah gratis, bahkan makan siang gratis gitu. Ya, tapi ingat, gratisnya itu sekarang itu dari pajak dan utang. Karena sumber APBN negara itu sumbernya cuma 3. Pajak, utang luar negeri, dan pemasukan non pajak seperti devisa dan visa kan gitu. Dalam Islam sumber pemasukannya bukan sekedar itu, tapi ada harta milik pribadi, itu dari zakat, infak, sedekah, wakaf diambil. Kemudian ada harta milik umum, itu dari pengolahan sumber daya alam yang sangat banyak melimpah. Ada mineral, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak bumi, ada hutan, ada laut. Itu semua oleh negara, hasilnya untuk masyarakat. Termasuk dalam Islam negara juga membuka akses ya, laut. Ya, jadi laut itu sering serahkan pada nelayan. Ya, kalau sekarang kan tidak, laut dikasih ke pengusaha, sehingga pengusaha timbul itu laut, bikin perumahan seperti di Jakarta ada namanya PIK ya, di Pantai Indah Kapuk. Jadi tanahnya lautnya ditimbun, dibikin perumahan, dan yang punya itu ya katanya 9 naga gitu ya. Itu masih ingat dulu ada reklamasi di Jakarta ya. Jadi itu yang terjadi. Dalam Islam semestinya tidak boleh begitu. Laut itu milik rakyat, milik umum. Ayo bersabda an-nas syuraka fi salatin, ya fil ma' wal kala' wan nar. Manusia bersikat dalam 3 harta, dalam air, padang rumput dan api. Dalam hadis yang lain Nabi tambahkan kalimat samanu haram, keuntungannya adalah haram.
Nah, berdasar hadis inilah Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menegaskan, jumhur ulama sudah sepakat bahwa dalam Islam seluruh sumber daya alam itu termasuk laut, ya, tambang, hutan semuanya itu milik rakyat. Ya, rakyat bisa mengambilnya secara langsung atau bisa juga negara yang diamanahkan mengolahnya dan hasilnya untuk masyarakat, untuk rakyat. Jadi dalam Islam, cara lain yang bisa ditempuh adalah negara memberikan kesempatan para nelayan untuk mengakses laut semaksimal mungkin. Ya, semua orang bisa mencari ikan, mencari berbagai kekayaan laut segala macam, yang tidak boleh ada mengkaplingnya. Ya, semua orang bisa mengambil situ, tidak boleh mengkaplingnya. Nah, termasuk juga negara berkewajiban, ya, tadi setelah mengolah sumber daya alam itu, ya, hasil-hasil tambang itu, hasil-hasil sumber daya alam yang sangat melimpah itu, dan begitu insya Allah negara bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Negara bisa memberi modal usaha kepada masyarakatnya, negara bisa membuka lapangan pekerjaan, termasuk juga negara membangun sektor real. Jadi negara yang langsung membangun nih, ya, bukan lagi pengusaha saja, tapi negara secara langsung membangun ekonomi yang bersifat real, ya, bukan lagi ekonomi non real. Kalau sekarang kan kapitalisme ini yang banyak terjadi itu ekonomi non real, ya, misalnya perbankan, ya, asuransi itu non real itu. Nah, uang disulap jadi uang, ya, apalagi pegadaian, ya, itu ekonomi. Dalam Islam, negara itu membangun ekonominya sektor real, sehingga negara akan mendorong para pengusaha itu memang untuk membuat perusahaan-perusahaan, ya, yang memang itu sifatnya real, uang berubah jadi barang, barang menghasilkan uang. Itu seperti itu. Dan di sana negara tidak ada lagi namanya pajak. Jadi pengusaha nanti, ya, berkembang usahanya karena tidak ada pajak. Dalam Islam negara pemasukannya bukan dari pajak. Kalau sekarang bagaimana pengusaha nggak pusing? Pajaknya besar, ada PPN 11%. Tempo hari sempat diwacanakan 12%, tapi akhirnya dibatalkan. Itu di pajak sebesar itu tentu berat bagi pengusaha. Tapi coba kalau dalam sistem khilafah, sistem negara Islam, sudah tidak ada pajak bagi pengusaha, maka insya Allah iklim usaha itu sangat sangat kondusif, dan itu bisa mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang sangat besar. Itu sekarang alih-alih mau lapangan pekerjaan, yang ada malah negara buka lapangan pekerjaan bagi orang-orang luar. Coba lihat ketika di Morowali, ketika perusahaan-perusahaan tambang nikel Cina diberi kesempatan konsesi tambang di sana, banyak lapangan pekerjaan memang terbuka 19 juta. Tapi ya, pekerjaannya bukan orang Indonesia, pekerjaannya orang-orang Cina yang datang ke sini. Jadi kalau janji kampanyenya dibuka 19 juta lapangan kerja, itu betul. Tapi sayangnya 19 juta itu bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Cina. Cinta orang Cina lapangan kerjanya itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu nanti negara akan seperti itu. Ya, membangun sektor ekonomi sektor real, sehingga tidak ada pajak, tidak lagi pajak, termasuk negara otomatis akan menyelesaikan konflik ketenagakerjaan antara buruh dan pengusaha. Ya, pengusaha tidak dibebani pajak yang tinggi, sehingga mereka betul-betul bebas berusaha dengan meraup keuntungan yang besar, sehingga otomatis bisa membantu kesejahteraan buruhnya. Termasuk negara juga tidak boleh membiarkan terjadinya pengangguran massal. Ya, negara juga wajib membuka lapangan pekerjaan, dan insya Allah kalau itu dikerjakan, ya, maka potensinya itu sangat besar. Ya, Indonesia misalnya kaya raya. Indonesia ini apa yang tidak ada? Ada lautnya, ada hutannya, ada emasnya, ada nikelnya, ada batu baranya. Coba kalau negara mengolah itu semua, otomatis butuh tenaga kerja yang sangat banyak, kan gitu. Sekarang tenaga kerjanya dari mana? Tenaga kerjanya dari asing dan ASEAN gitu. Ya, coba kalau negara itu mengolah semuanya, maka insya Allah butuh tenaga kerja yang lokal dari negeri kita sendiri, sehingga itu betul-betul mampu menyelesaikan persoalan tenaga kerjaan. Namun lagi-lagi ini tidak akan bisa tegak dan berjalan kecuali diterapkan syariat Islam dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Allahumma bisa. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz pemaparannya terkait bagaimana peran dalam negara Islam mengurusi rakyatnya, riayatus syu'un, ya Ustaz. Nah, begini Ustaz, adakah pada masa pemerintahan Islam terdahulu, menurut Ustaz, apakah ada pernah, misalkan seorang pengusaha ini, seorang pengusaha Ustaz, di mana seorang pengusaha itu tidak memberikan kelayakan kepada karyawannya. Nah, apakah ada peran negara pada saat itu memberikan sanksi kepada si pengusaha tersebut? Apakah pernah ada, Ustaz? Nah, mungkin Ustaz juga bisa menjelaskan terkait bagaimana pemerintahan Islam pada saat dulu, ya, memberikan sanksi kepada seorang pengusaha. Nah, Ustaz juga mungkin bisa memaparkan perbandingan bagaimana
perusahaan sekarang kepada buruhnya ketika perusahaan itu tidak memberikan kelayakan kepada rakyatnya. Nah, negara Iya, sanksi seperti apa yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Nah, ini ada dua perbandingan Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan supaya pemirsa itu iya, melihat, oh ternyata dalam negara pemerintahan Islam seperti ini sanksinya. Nah, kemudian negara iya, kapitalisme saat ini, oh ternyata antara penguasa dengan pengusaha ternyata begini sanksinya, supaya pemirsa bisa melihat, supaya tercerahkan, dan pemirsa juga akan merasakan, oh ternyata syariat Islam memang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, tafadhol Ustaz. iya. Iya, jadi begini ya, walau alam soal apakah pernah ada kasus seperti itu di zaman khilafah negara Islam dulu, tapi yang pasti begini, saya katakan tadi, kalau akad-akad muamalah pada masa Islam itu bukan melulu akad ijarah. Saya katakan tadi ada orang yang bekerja sebagai makelar, akadnya samsara, ada orang yang bekerja sebagai syarik atau bersero, ya akadnya akad syirkah. Tidak melulu, kalau buruh itu kan lebih kepada akad ijarah. Ya. Nah, di zaman dulu tidak seperti itu, tidak. Kalau sekarang kebanyakan orang kerjanya ya akad ijarah gitu. Tapi kalau pada zaman dulu tidak seperti itu. Tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh katakan tadi kalau di dalam Islam itu ya seorang buruh dan pengusaha terikat pada akad ijarah. Ya, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya hak. Ya, ajir sebagai buruh atau buruh punya hak dan punya kewajiban. Apa kewajibannya? Menepati akad ijarahnya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, tugasnya begini begitu dan segala macam. Itu akad ijarah. Ya, sementara si mustajir atasan juga punya kewajiban dan hak. Kewajibannya apa? Dia wajib membayar upah karyawannya kan gitu. Tidak boleh, Nabi SAW perintahkan bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya gitu ya. Tidak boleh memotong gajinya, tidak boleh terlambat membayar gajinya, itu kezaliman. Nah, kalau terjadi misalnya kezaliman, entah itu dari si buruh kepada atasannya atau sebaliknya, ya si pengusaha kepada buruhnya, maka dalam Islam itu dijatuhi hukuman sanksi takzir ya. Jadi takzir itu adalah sanksi yang bentuk hukumannya diserahkan kepada hasil ijtihad khalifah ya, ataupun hasil ijtihad qadhi. Ya, jadi ada sanksinya. Karena itu bentuk kezaliman. Yang pasti tidak sekedar sanksi, tapi juga tentu harus diberikan haknya orang gitu. Karena ini kan soal upah yang terlambat dibayarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bawa konteksnya sekarang agak sulit ya. Saya katakan sulit begini. Kita tidak bisa mengatakan pengusaha harus dijatuhi hukuman karena tidak mensejahterakan buruhnya. Tidak bisa juga seperti itu, sepenuhnya dikatakan seperti itu. Karena memang bukan tugas pengusaha. Ya sekali lagi ya, bukan kewajiban pengusaha mensejahterakan buruhnya. Itu kewajiban negara gitu. Gitu. Pengusaha ini serba salah ya. Negara pungut pajak tinggi-tinggi, kan gitu ya. Negara minta pajak tinggi-tinggi, kemudian saat yang sama negara menekan pengusaha untuk mensejahterakan karyawannya. Ini kan serba berat bagi si pengusaha itu. Saya mau gaji karyawan saya tinggi, saya nggak mampu, saya juga harus bayar pajak sama negara. Kalau saya nggak bayar pajak, izin usaha saya bisa dicabut, saya bisa masuk penjara. Serba salah gitu kan. Jadi kenapa? Karena sepenuhnya itu negara hanya regulator, negara hanya pihak yang mengatur antara bikin undang-undang tugasnya, terus mengatur undang-undang itu. Semestinya kan tugas mensejahterakan rakyat itu bukan tugas pengusaha, bukan di tangan pengusaha, tapi itu menjadi tugas negara. Itu yang saya katakan tadi. Ya, jadi kita harus mengajak masyarakat berpikir, merubah mindset berpikirnya. Jangan berpikir ala kapitalisme gitu. Jangan berpikir ala sekarang out of the box. Kita harus berpikirnya keluar dari kotak Pandora. Keluar dari dalam Islam sekali lagi, yang berkewajiban mensejahterakan buruh itu bukan pengusaha, tapi negara gitu. Gitu. Jadi kalau buruh demonya terus ke pengusaha, itu keliru juga kan itu tugas. Nah, pengusaha ini sudah wajib bayar pajak gitu kan. Macam-macam dari negara, baru bikin perusahaan sudah harus bayar izin lah. Belum lagi Ditjen pajak itu dikejar-kejar pajaknya, belum lagi ada namanya PPN segala macam, itu macam-macam tuh. Jadi nah, karena itu saya katakan, ini persoalannya bukan di pengusahanya, tapi persoalannya di negaranya. Karena negara yang menjalankan kapitalisme, yang dengan kapitalisme itu negara melepas tangan, cuci tangan, tidak mau menjamin dan mengurusi kebutuhan atau mensejahterakan masyarakat. Jadi kesejahteraan buruh sekali lagi bukan di tangan pengusaha dalam pandangan Islam ya, tapi itu di tangan negara semestinya, bukan di tangan pengusaha. Karena itulah saya tidak berani mengatakan pengusaha sekarang harus dihukum, nggak begitu. Gitu. Karena memang pengusaha ini sudah dipungut pajak sama negara yang tinggi, kemudian dipaksa juga untuk menggaji buruhnya dengan tinggi, itu kan memang berat. Itu hitung-hitungannya berat. Apalagi situasi sekarang ekonomi yang tidak menentu akibat perang ini, ya harga-harga barang naik drastis gitu kan. Itu karena akibat dampak dari perang itu. Nah, karena itulah saya katakan tadi, dalam Islam, ya Islam mewajibkan tugas pengusaha ya laksanakan kewajibannya, penuhi akad kerja, gaji buruhnya sesuai dengan manfaat yang diterima,
kemudian juga gaji dengan tepat waktu, tidak boleh motong gaji dan segala macam. Kalau ada waktunya mereka libur, dikasih libur, ya tidak boleh memberikan beban kerja yang melebihi kapasitas pribadinya. Itu begitu prinsip dalam akad ijarah, itu saja. Tapi soal sejahtera enggaknya buruh itu memang bukan tugas pengusaha dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam itu kewajiban negara. Sekali lagi ya, kewajiban negara itu. Negara yang wajib mensejahterakan pengusahanya. Ini yang mesti dirubah cara berpikir kita. Pengusaha, para buruh itu tidak boleh lagi berharap kepada si pengusaha saja. Bahkan saya ingin katakan begini ya, ajakan kita kepada syariat Islam, ya seruan kita kepada syariat Islam itu tidak boleh karena semata-mata urusan perut. Ya, saya ingin katakan bahwa kenapa orang demo hari tanggal 1 Mei itu urusan perut itu. Ya. Nah kita ingin buruh itu demo bukan sekedar urusan perut, tapi urusan hati. Ya, kita ini minta kepada para penguasa untuk terapkan syariah. Kalau syariah diterapkan akan datang kemaslahatan. Tapi bukan karena kemaslahatan itu hingga kita mau jalankan syariah. Kita mau jalankan syariah karena itu tuntutan Allah Ta'ala, zat yang menciptakan kita. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan karena sekadar mata-mata urusan perut. Karena itu kita juga ya mengajak masyarakat berpikir, tidak sekadar berpikir urusan perut ya. Betul bahwa saya jelaskan tadi bagaimana Islam itu mensejahterakan masyarakat. Betul itu. Tapi tidak boleh karena kesejahteraan itu kita kejar lalu kita mau jalankan syariah. Tidak boleh seperti itu. Niat kita harus ikhlas. Kita jalankan syariat Islam karena itu bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau kita kita hanya membahas pada aspek kesejahteraan, maka orang akan mengatakan ya di Cina juga orang sejahtera tapi tidak terapkan syariat Islam, gitu ya. Di mana lagi? Mungkin di Amerika Serikat barangkali atau di Inggris misalnya, di sana juga orang sejahtera tapi tidak terapkan syariat Islam. Karena itu kita tidak bicara ansih sejahtera saja gitu. Tapi yang saya ingin katakan bahwa ini soal value, nilai hidup kita. Apa itu? Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah menciptakan kita untuk menyembah kepadanya. Dan saya ingin katakan bahwa semua orang bekerja itu cari duit segala macam. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Pergi perasaan banting tulang, semua sama-sama ingin merasakan kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan hidup itu hanya bisa kita dapatkan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyahyannahu hayatan thayyibah wa lazannahum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia senantiasa beriman kata Allah, maka kami kurniakan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, dan kami balas perbuatan mereka yang sebaik-baik balasan berupa surga Allah Ta'ala. Karena itulah kita mengajak para buruh, para pengusaha, termasuk pemimpin kita, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mewujudkan tegaknya syariat Islam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Yang dengan kita menjalankan syariat Islam itu, insya Allah pun akan datang kemaslahatan hidup bagi kita semua, kesejahteraan bagi kaum buruh, kesejahteraan juga bagi kaum pengusaha, dan tidak kalah penting kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bagi dia muslim ataupun non muslim. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Nah, sebagai closing statement, saya satu lagi pertanyaan Ustaz, sekaligus closing statement. Ya. Mengapa penerapan syariah secara kafah menyeluruh dianggap sebagai solusi atas problem sebuah perubahan? Nah, sekaligus closing statement Ustaz. Tafadhal. Iya. Saya pikir sangat jelas ya. Secara etikot kita yakini bahwasanya Islam inilah satu-satunya jalan hidup yang lurus, salah satunya jalan hidup yang benar. Islam ini adalah risalah yang sempurna mengatur urusan kehidupan kita. Ya, dan Islam ini manakala diterapkan di tengah-tengah kehidupan pasti akan datangkan kebahagiaan bagi hidup kita. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kami akan melimpahkan dan bukakan pintu barokah yang seluas-luasnya atas negeri mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Bagaimana makna aman wa taqwa itu? Maknanya tidak lain, kita wajib melaksanakan Islam secara keseluruhan, secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali menjadi muslim yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa yang sebenarnya itu? Takwa hakiki itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita meyakini secara keyakinan i'tiqad bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, pengusahanya bertakwa, buruhnya bertakwa, dan yang paling penting pemimpinnya bertakwa. Jadi kita bersama-sama menjalankan syariat Islam dalam konteks negara, maka insya Allah kesejahteraan itu akan terjadi, kemaslahatan itu akan datang bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan bagi seluruh rakyat dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu secara etikot keyakinan. Yang kedua, kita bicara secara faktual. Nah, kita bicara secara faktual ya.
fakta menunjukkan bahwasanya kapitalisme itu telah menciptakan jurang pemisah yang menganga antara kaya dan miskin. Ya, seperti mana para pakar ekonomi mengatakan bahwa 99% kekayaan dunia, ya 99% kekayaan dunia dikuasai oleh 2% manusia. Siapa 2% manusia itu? Kaum kapital. Ya, kaum kapital yang dominan mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka ini menguasai 99% kekayaan dunia. Mereka yang punya perusahaan tambang, ya, mereka yang punya perusahaan-perusahaan raksasa, mereka yang punya apa? Mereka yang mengendalikan mata uang dolar segala macam. Mereka ini yang ya jumlahnya sedikit, hanya 2% manusia, ya dari 7 miliar manusia, kan gitu. Jadi kapitalisme itu sudah menciptakan kemiskinan struktural. Kapitalisme telah menciptakan ketidakadilan ekonomi dunia, ya. Itu faktanya. Nah, itu fakta seperti itu sudah tidak terbantahkan. Dan ternyata di seluruh dunia, termasuk negeri kita Indonesia, itu mengalami krisis ekonomi yang tidak pernah berkesudahan. Ya, coba lihat bagaimana Eropa mengalami krisis ekonomi, Amerika juga sempat mengalami krisis ekonomi, dan ada statement yang sangat menarik dari Paus Benedictus, ya, mantan pemimpin Katolik Roma. Dia pernah mengatakan saat terjadi krisis ekonomi di Eropa, ya, dia mengatakan bahwa mungkin sudah waktunya, ya, benarlah Al-Quran, ya, ketika Al-Quran sudah mengharamkan riba pada perbankan dan mengharamkan judi pada transaksi bursa saham. Karena dua hal itulah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Eropa dan Amerika. Maka mungkin sudah waktunya para pemikir ekonomi barat membaca Quran untuk bisa mengatasi krisis ekonomi melanda mereka. Jadi secara faktual tidak bisa kita pungkiri bahwa kapitalisme ini gagal mensejahterakan masyarakat dunia. Tapi yang ada adalah kapitalisme hanya mensejahterakan para pengusaha kapital, pemilik modal besar, dan tentu para pejabat-pejabat, para pemimpin yang merupakan kroni-kroni mereka. Nah, yang ketiga, secara historis. Nah, kita bicara secara historis, faktual, sejarah. Will Durant, ya, seorang sejarawan Barat, menulis dalam bukunya The Story of Civilization, sejarah peradaban manusia. Beliau mengatakan dalam bukunya bahwa peradaban Islam, yakni khilafah, itu selama berabad-abad telah mampu mewujudkan kesejahteraan, kemaslahatan, kebaikan bagi kehidupan manusia dan peradaban manusia. Dan kesejahteraan itu, kata beliau, tidak mampu ditandingi oleh peradaban manusia manapun di dunia ini. Karena peradaban Islam sudah mencatat dengan tinta emas dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itulah secara tekad keyakinan kita meyakini Islamlah solusi bagi kehidupan manusia. Secara faktual terbukti kapitalisme gagal mensejahterakan dunia, dan secara historis terbukti bahwa ketika syariat Islam terapkan khilafah tegak, menerapkan syariat Islam secara kafah, ternyata manusia dalam kehidupan mereka sejahtera, ya, dalam nama ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana kisah Khalifah Umar bin Khattab yang memikul gandum, ya, mengantarkan gandum satu karung itu kepada ibu yang miskin pada zaman beliau. Kita ingat pula bagaimana pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, para amil zakat, ya, mereka pulang ke Baitul Mal dan menyampaikan kepada Khalifah, ya Khalifah, tidak ada lagi orang miskin di negeri kita, seluruhnya sudah mampu sehingga tidak ada yang mau menerima zakat, dikembalikan semuanya. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, ya, para amil bukan hanya mengembalikan zakat, mereka mengembalikan harta-harta Baitul Mal. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, berikan saja kepada orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir harta kalian. Mereka menjawab, tidak ada yang miskin, tidak ada yang mau terima. Kemudian saat itu Khalifah mengatakan, kalau gitu bagikan kepada para musafir yang lewat negeri kita. Kemudian sudah kita bagikan, tetap hartanya masih banyak di Baitul Mal ini. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau begitu ini makan yang banyak ini terbangkan ke udara, agar tidak ada satu burung pun yang terbang di wilayah khilafah di negeri kita ini, kecuali semuanya kenyang makan dari makanan kita. Itu menunjukkan betapa sejahteranya manusia pada saat itu, bahkan dunia sejahtera saat itu, dan itu bisa terulang. Syaratnya bagaimana? Kita bersama-sama memperjuangkan dan mendukung tegaknya syariat Islam secara kafah dalam nama khilafah ala minhajin nubuwah. Ini janji siapa? Bukan janji pejabat, bukan janji politisi, bukan janji pengusaha, tapi ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu Ya, syukran jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya, closing statementnya, masya Allah luar biasa. Ternyata Islam menawarkan solusi mendasar dan menyeluruh atas segala problematika yang terjadi di negeri kita. Baik pemirsa, Ustadz, syukron jazakallah atas kehadirannya pada hari ini. Semoga penjelasannya Ustadz memberikan pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, dakwah Sulsel Syariah Islam membawa rahmat. Tak terasa sudah 1 jam kita berada di live ini.
Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz Barlianta memberikan pencerahan untuk kita semua. Baik pemirsa, sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.